Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Apriansah dengan anggota kelompok Miftahul Marhamah dan Ritusmita. Kami berasal dari SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi asam basa dan juga bagaimana sih cara menghitung pH asam basa. Selamat menyaksikan. Baik, teori asam basa dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius ditemukan di Swedia, Svante August Arrhenius pada tahun 1807. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Selanjutnya yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, di sebelah kanan ada dua orang ilmuwan yang bernama Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry. Mereka adalah penemu teori asam basa. Teori asam basa ini ditemukan pada tahun 1923. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau donor ion H+. Sedangkan basa merupakan suatu zat yang dapat menerima proton atau akseptor ion H+. Nah, yang terakhir yaitu teori asam basa menurut Lewis. Seorang ahli kimia yaitu Lewis berasal dari Amerika Serikat mengemukakan bahwa asam bertindak sebagai penerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan partikel atau ion basa bertindak sebagai pemberi atau donor pasangan elektron. Berikut contoh-contoh asam. Yang pertama yaitu buah apel, dan yang kedua yaitu buah anggur, dan yang ketiga tomat. Sedangkan untuk contoh basa yaitu yang pertama ada sabun pencuci piring, yang kedua sabun mandi, yang ketiga pemutih baju, dan juga masih banyak contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam, rasanya masam dan pH-nya di bawah 7, serta bersifat korosif. Korosif artinya dapat memicu karat jika terkena besi atau logam. Dan ciri-ciri basa yaitu rasanya pahit, pH-nya di atas 7, serta bersifat kaustik. Kaustik artinya dapat merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Langsung saja ke cara penghitungan pH larutan asam basa. Bahan yang pertama yang digunakan yaitu kertas indikator universal, yang kedua yaitu gelas kimia, dan yang ketiga yaitu 4 jenis larutan. Larutan yang pertama yaitu cuka, larutan yang kedua larutan minuman, larutan yang ketiga yaitu larutan sabun pencuci piring, dan larutan yang keempat yaitu larutan jeruk nipis. Langsung saja kita ke langkah bagaimana cara menghitung pH larutan asam basa. Yang pertama kita celupkan kertas indikator ke dalam larutan, kemudian kita ukur pada tabel yang ada pada kertas indikator dengan cara sesuaikan warnanya, bahwa pH larutan cuka yaitu berjumlah 2. Untuk mengetahui larutan yang kedua dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan cara celupkan kertas indikator, kemudian sesuaikan warna pada tabel kertas indikator, bahwasanya pH larutan minuman yaitu pH-nya berjumlah 3. Nah, lanjut untuk larutan yang ketiga yaitu larutan air sabun. Untuk mengetahui pH larutan air sabun yaitu caranya sama seperti cara-cara sebelumnya, diukur dengan tabel kertas indikator dengan cara menyesuaikan warnanya, bahwa pH larutan air sabun yaitu berjumlah 8 ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu larutan yang terakhir, larutan air jeruk nipis. Caranya masih sama dengan cara-cara sebelumnya ya. Diukur pada tabel kertas indikator dengan menyesuaikan warna. Dapat diketahui bahwa pH larutan jeruk nipis yaitu berjumlah 1. Itulah tadi bagaimana cara menghitung pH larutan asam basa. Pasti teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menghitung larutan asam basa ya. Nah, terdapat perbedaan warna pada setiap kertas indikator yang dicelupkan ke dalam 4 jenis larutan. Bahwa setiap larutan memiliki jumlah pH yang berbeda-beda. Jadi, menurut praktikum tadi, cuka mempunyai pH 2, yaitu merupakan asam kuat. Dan larutan minuman mempunyai pH 3, merupakan contoh asam lemah. Larutan sabun mempunyai pH 8, yang merupakan contoh basa lemah. Dan juga larutan jeruk mempunyai pH 1, yang merupakan asam kuat. Ini dia adalah beberapa contoh-contoh dari asam kuat dan asam lemah. Dan ini adalah contoh-contoh dari basa kuat dan basa lemah. Bisa kita lihat pada tabel tersebut bahwa banyak sekali contoh basa kuat dan basa lemah. Demikian tadi praktikum dari kami tentang bagaimana cara menghitung pH larutan asam basa. Sebelum kami mengakhiri praktikum kali ini, ada sedikit pantun dari kami. Anissa membeli lemari, tidak lupa membeli pewangi. Jangan lupa dengan kami dan sampai jumpa lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.